dengan ini dengan kakak Nisa ya? Iya betul Pak, yang kemarin konseling online. Yang kemarin ngechat saya iya, yang udah janjian di sini ya. Iya. Terima kasih ya sudah menyempatkan hadir di tempat ini ya. Nah, jadi gini Kak Nisa, sebelumnya Kak Nisa sih udah WA, tadi kan udah WA chat saya ya mengenai konseling apa itu. Nah, sebelumnya kan saya jelaskan tadi baru sebentar ya, apa maksud baru dikit gitu di kita. Nah, sebelumnya nih secara langsung saya mau nanyakan ke Kak Nisa ya. Kak Nisa sendiri sudah pernah konseling? Sudah Pak, kebetulan. Nah, jadi tahu dah proses konseling itu seperti apa ya? Iya Pak, tahu. Nah, jadi sebelumnya saya ingatkan lagi. Jadi di sini konseling ini Kak Nisa bebas bicara apa saja, permasalahan Kak Nisa seperti apa aja, dan juga saya tidak akan menyebar atau ngasih tahu ke orang lain tentang permasalahan yang Kak Nisa hadapi yang sekarang ini gitu. Jadi semua tuh rahasia dan tidak ada orang lain yang tahu. Itu janji konselor. Jadi kita mulai aja ya. Jadi permasalahan Kak Nisa tuh apa gitu yang menyebabkan Kak Nisa ingin mengadakan konseling? Jadi Pak, saya tuh suka boros banget gitu Pak, belanja online. Belanja online, oke iya. Jadi emang Lewat sekarang lagi ini ya, lagi iya. banyak ya, booming nih. Kan apalagi sekarang ada TikTok Shop tuh Pak, jadi belanja di TikTok Shop tuh kadang murah banget gitu. Saya kayak ketagihan gitu loh Pak, kayak sehari pasti aja saya selalu ada yang check out barang-barangnya gitu. Jadi tuh di rumah saya tuh barang itu tuh numpuk gitu Pak, banyak banget. Misalkan yang kemarin belum saya buka, terus datang lagi gitu. Terus jadi membuat orang tua saya tuh di rumah tuh kaget kayak, kenapa nih barang banyak banget, siapa yang pesan gitu. Maaf Kak Nisa, sebelumnya saya ingin nanya, Kak Nisa nih udah kerja atau masih sekolah ya? Kebetulan saya masih sekolah Pak. Masih sekolah? Masih SMA. Masih SMA. Nah, dari belanja online itu tuh Kak Nisa tuh dapat duit itu dari mana tuh? Kan di satu sini Kak Nisa tuh masih sekolah. Jadi saya tuh belanjanya itu dapat duit dari bapak saya. Bapak saya tuh nyetokin gitu Pak. Jadi ada uang bulanan gitu buat saya. Terus ada uang mingguan gitu kebetulan. Nah, Kak Nisa beli dari situ. Iya. Sebenarnya tuh yang Kak Nisa beli tuh barang-barangnya yang Kak Nisa butuhin atau apa sekedar lapar mata gitu? Sekedar lapar mata aja Pak, kayak misalkan lihat barang lucu gitu, kayaknya lucu deh gitu warnanya atau bentuknya, jadi saya beli. Tapi tuh nggak kepake di saya Pak, belum tentu kepake di saya. Jadi permasalahannya tuh Kak Nisa pengen apa namanya berhenti atau gimana nih? Saya sih pengen udah gitu loh Pak, pengen stop biar nggak iseng aja tangannya buat belanja gitu, karena barang di rumah saya tuh yang udah nggak kepake tuh banyak banget. Nah, kalau soal itu kan emang sekarang sih kita banyak ya media sosial yang belanja online itu. Seharusnya Kak Nisa berpikir buat bisa menahan semua itu, karena kan di satu sisi kan Kak Nisa ini masih sekolah dan juga masih dikasih orang tua kasih duit oleh orang tuanya ya. Nah, seharusnya tuh Kak Nisa dari hasil dikasih duit itu Kak Nisa nabung, jangan dibuat belanja yang tidak penting gitu. Nah, seharusnya juga Kak Nisa bisa manajemen apa uang gitu ya, supaya lebih bermanfaat dipakainya, jangan untuk beli yang barang yang tidak digunakan oleh Nisa. Terus ada lagi yang bisa. Iya Pak, jadi saya tuh sering dimarahin sama ibu sama bapak saya. Jadi ibu saya tuh kan gaptek ya Pak ya. Ibu saya nggak ngerti internet kayak TikTok gitu, Instagram gitu nggak tahu. Jadi tuh ibu saya pas barang datang tuh ibu saya kaget, dikiranya orang ada yang ngirim paket tapi kesasar gitu loh Pak. Tapi tuh alamatnya bener alamat di sini, namanya juga atas nama saya. Bapak saya juga jadi gimana ya Pak, kan bapak saya karyawan swasta ya, jadi gajinya tuh nggak terlalu banyak Pak. Jadi bapak saya tuh mungkin keberatan di situ sih Pak. Jadi uang yang misalkan uang bulanan yang harusnya belum
dikeluarkan oleh bapak saya, udah dikeluarkan gitu. Jadi saya kesian sama bapak saya gitu. Belum lagi kan di per bulannya sudah dipakai apa sama saya. Nah, jadi saya masih suka minta nambah gitu karena saya tuh kurang buat jajan gitu. Karena duit itu yang kurang itu dipakai buat belanja ya. Iya. Oke. Nah sebelumnya tuh mamanya itu benar-benar nggak tahu gitu sama sekali. Iya, ibu saya tuh gaptek Pak, bener-bener sama sekali. Megang handphone aja, handphone Nokia yang cicit yang ada 1, 2, 3 gitu Ya masih kecil. belum ini ya. Iya, belum ada internetnya gitu Pak, yang mainan ular-ular begitu. Jadi ini sih solusi saya ya. Yang tadi saya bilang sebelumnya. Emang banyak sekarang sih anak muda yang kecanduan lah berbelanja online ya. Dan juga tidak dipungkiri ya, nggak anak muda doang, orang tua pun juga, orang-orang tua gitu yang udah kerja. Tapi kita dari diri kita tuh harus bisa menahan semua itu, tidak egois dah pada diri kita sendiri. Karena kan Kanisa di sini statusnya di sekolah pelajar, ya kan. Seharusnya kan bisa buat nabung tuh untuk masa depan, atau Kanisa nih nanti buat kuliah dan kita atau dipakai buat kebutuhan lainnya gitu yang tidak memberatkan kedua orang tua Kanisa ini. Jadi Kanisa nih harus juga mempunyai sifat yang hemat lah kan, karena kan Kanisa nih kelihatan boros nih ya dari cerita Kanisa tadi ya. Jadi intinya semoga Kanisa nih bisa sadar nih dengan kebiasaan Kanisa yang tidak baik ini nih, bisa selesailah permasalahan yang Kanisa alami dalam proses konseling ini. Supaya juga orang tua Kanisa nih bisa bangga kepada Kanisa gini, kalau Kanisa sih tidak boros, tidak buang-buang uang begitu saja lah. Untuk itu Kanisa bisa menyisihkan lah sedikit duit Kanisa yang diberi oleh Bapak Nisa ya, agar bermanfaat ke depannya lah. Ya, saya juga punya niat kayak gitu sih Pak. Saya pengen berubah biar pengeluaran bapak saya tuh nggak terlalu besar gitu buat saya doang. Kan ibu saya, bapak saya masih butuh keperluan lain ya, jalan rumah tangga, nggak harus melulu tentang penuhi kebutuhan saya yang belanja mulu, dan barang itu juga nggak dipakai di saya, jadi kan kebuang sia-sia ya Pak ya. Betul sekali itu. Dan kalau misalkan saya lanjutin kegiatan saya kayak gitu, saya tahu Pak apa sih akibatnya yang bakal saya dapat. Itu saya bisa jadi kayak, kalau saya nggak dikasih duit sama orang tua saya bakal ini kemungkinan ya Pak, pinjaman online gitu loh. Nah bener kayak itu, pinjol gitu. Saya takut sekarang keseret kayak gitu Pak, karena sayanya juga karena saya takut nggak cukup gitu duitnya. Jadi memberatkan kedua orang tua Kanisa nih ya, kalau misalnya pinjol Kanisa nggak bisa bayar, itu benar juga. Terus kan pasti kan saya kalau pinjol kayak gitu pakai alamat atau nomor teleponnya orang tua ya, bukan saya, karena saya belum memiliki identitas Pak. Betul. Jadi saya takut memberatkan orang tua gitu sih. Jadi sebenarnya Kanisa sih sadar ya atas kesalahan atau sadar nih ya. Jadi karena saya tuh belum bisa berhenti, gimana cara berhentiin diri saya gitu. Gitu. Jadi yang tadi saya bilang sih, pokoknya Kanisa harus dari tekad yang kuat ya, dari dalam diri Kanisa sendiri. Karena kan meskipun Kanisa mau cerita ke siapa aja, mau bicara sama si A, si B, kalau bukan dari Kanisa sendiri kan tetap aja ya nggak bisa. Nah mudah-mudahan dalam proses konseling ini Kanisa bisa lebih terbuka lagi pikirannya untuk kedepannya, dan tidak boros lagi, tidak menyusahkan orang tua lah. Jangan sampai menyusahkan, kan nggak baik menyusahkan orang tua ya. Sebenarnya Kanisa tahu kesalahannya, nah tinggal diri Kanisa nih gimana harus bisa tetap semangat buat tidak terjerat hal-hal seperti itu. Jadi gimana Kanisa udah kebuka semua gitu apa yang ingin Kanisa ungkapkan? Alhamdulillah sudah Pak, udah agak legaan sih Pak, udah plong gitu karena udah dapat solusi juga dari Bapak. Saya juga tahu harus apa depannya. Oke Kanisa, kalau gitu Kanisa sudah
lega atas semuanya, udah bisa berpikir bernilai berarti ya. Semoga pada sesi counseling ini bermanfaat buat Kanisa sendiri, buat juga saya sendiri dengan cerita Kanisa yang wow, banyak banget tadi ya tentang belanja online ini ya. Oke, kalau tidak ada yang ditambahkan lagi, saya akhiri nih counseling ini ya. Ya, saya ucapkan terima kasih kan saya sudah menyempatkan hadir di sini. Cuaca juga udah sore. Nah, semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Pak. Saya pamit ya Pak. Ya.